Mas Wahid, untuk harga sendiri menurut Mas Wahid di 54 juta worth it apa enggak, Mas? Kalau sekarang banget ini justru murah, sangat murah. Oke, baik lagi sama gua Putra Petir. Di video kali ini masih sama lokasinya di bengkel Hope Together, tepatnya lokasi di Luinanggung. Dan yang baru gabung, lihat-lihat dulu video yang sebelumnya, dan yang untuk subscriber setia saya, yang viewers setia saya, jangan lupa ditonton terus. Hari ini kita mau buat video tentang bahan yang baru datang, sekian berapa unit, dan katanya bakal kedatangan towing banyak untuk bawa bahan. Oke, untuk lebih asiknya nanti kita kasih lihat pas mobil datang di bawah towing. Boleh kita kesini? Boleh kita kesini? Ini owner kita, namanya siapa? Nama saya Dian Juari Rangkuti. Ini owner kita, paling ganteng pokoknya, paling keren. Kita hari ini kedatangan unit berapa, Bos? Kalau buat kesini kemungkinan kita masuk 4 unit karena tempat udah nggak memadai. Jadi hari ini masuk 4 unit karena tempat udah ibaratnya udah nggak muat, udah kepenuhan sama bahan. Kemungkinan nanti sisa unit yang bakal di towing masuk ke tempatnya DAP. Oh, nanti jadi selebihnya bakal masuk ke tempatnya Mas Ian Dirgantara. Mas Ian. Ya oke, jadi saya nggak tahu bakal kedatangan tamu kayak Mas Ian Dev Dirgantara, dan tadi bos ngasih schedule ke montir-montir untuk megang semua bahan, satu mobil 2 orang. Coba kasih lihat semua bahannya udah datang dari towing turun. Jadi hari ini benar-benar nggak bisa diduga. Katanya saya sih nggak nyangka aja bisa datang ke Mas Ian sini di Dirgantara. Apakah nanti bakal dapet kejutan lagi? Makanya jangan di skip, tonton terus video saya. Oke. Oke, tadi sesuai ucapan gua. Jadi sekarang semua montir lagi ngerjain mobil karena mobil hari ini unit. Jadi satu mobil itu cukup montir. Jadi hari ini semua mobil dirapihin, dibersihin salon luar dalam. Oh ya, ternyata kita juga kedatangan tamu spesial yang ya sebelum kita banyak orang, itu Mas Wahid. Tapi Mas Wahid lagi lihat barang karena dia hari ini mobil. Ya, sekitar hari kemudian kita tiba-tiba bertemu, dia datang langsung ke sini karena untuk mau beli mobil. Dan Mas Wahid lagi melihat mobil, dia senang mobil bekas banjir dan dia suka mobil yang apa adanya. Jadi pengen ngajak ngobrol bareng Mas Wahid, lagi sibuk mainan. Cuman yang paling bisa Mas Ian Dirgantara, dia juga sama sedang buat video, jadi dia juga sama ngidup mobil di sini. Ya kita kerja sama aja sama dia.
Tadi sesuai kata Mas Wahid, kalau mobil banjir itu biasanya di mesin itu oli kecampur sama air, tapi coba dilihat, ini masih oli semua, nggak ada air kecampurnya, jadi nggak ada kopi susu. Betul tidak, Bang? Betul. Jadi anggota kita, tim kita sedang merapihi mesin-mesin ini supaya normal, suaranya enak, mesin bagus, kaki-kaki enak. Jadi tadi pagi emang kedatangan 4 towing, jadi 4 bahan baru datang, langsung dirapin sama anggota-anggota kita, dicek, dibuka mesinnya apakah kecampur oli. Yang jelas habis ini diganti oli dan diganti busi, ya kan Bang? Ya, masih bersama mekanik handal. Ganti oli. Ganti busi, ganti oli. Terus apa lagi Bang? Filter oli katanya diganti juga. Coba itu dilihat bahwa mesinnya masih utuh sama oli, nggak ada kecampur air. Jadi kalau oli kecampur air itu jadi warna kopi susu. Jadi ini masih warna oli dan tidak ada kerak sama sekalipun. Walaupun katanya bekas banjir, karena setahu saya banjirnya cuma air mengalir, air lewat, bukan kerendam mobil itu. Jadi mesin pun nggak ada air campur sama sekali pun. Dan video kemarin yang udah di upload ke YouTube, kita udah buktiin apakah seburuk itu, sejelek itu yang dipikirkan orang bahwa mobil banjir itu hasilnya kurang maksimal. Tapi kita buktiin kemarin, mesin bersih, suara enak, lantai pun nggak ada yang keropos, nggak ada yang karat, nggak ada yang lumpur. Jadi tidak seburuk dan sejelek yang kalian pikir, bahwa mobil banjir itu sama saja kualitasnya. Jadi jangan ragu buat beli mobil bekas banjir, karena perawatannya sangat mudah kan Bang? Udah. Kata dia juga sangat mudah. Gimana kondisi keuangannya aja ya Bang ya? Oke, ini bentuk asli dari mesin, dari baru turun dari towingnya, kotor. Dan mesin pun nggak kecampur oli, nggak kecampur air. Ya jadi ginilah kondisi apa adanya, baru turun dari towing, kotor banget, ya kelihatan kayak berantakan. Tapi ini lagi dikerjain, diusahakan sebagus mungkin, serapi mungkin, ya semaksimal mungkin lah. Jadi kita tuh di Hope Together nggak mau ngecewain pelanggan. Jadi gimana caranya sama-sama enak, sama-sama jujur, sama-sama pahit. Yang penting kita kerjasama tetap panjang, langgeng. Oke, nanti kita lanjut lagi video berikutnya. Oke, baik lagi sama gua Putra Petir. Di kali ini mobil yang dibeli oleh Mas Wahid udah siap, jadi kita mau videoin. Jadi Mas Wahid pilih sendiri, nggak kita beda-bedakan, nggak ada kilometer rendah. Itu semua kemauan Mas Wahid karena Mas Wahid mau eksperimen. Kebetulan Mas Wahid mau ngecek mobilnya karena udah ready, mesin udah nyala, udah rapi. Oke, langsung kita lanjut ke Mas Wahidnya. Dan di sini ada Bang Ian Dirgantara lagi ngobrol Mas Wahid. Kenapa saya bilang nekat? Saya hanya ingin saya ingin merasakan pengalaman mengelola mobil bekas banjir. Ya. Udah itu aja motivasinya. Karena memang dari awal udah saya jelaskan Mas ya, unit yang ada di sini ini untuk Gen 3 ini ya memang kondisinya kondisi bekas banjir. Ya. Dan Mas Wahid sudah sortir sendiri, sudah pilih sendiri unitnya, dan beliau sudah memutuskan unit yang mana Mas? Sana dari pagi. Oh, pilih itu ya? apaan? Nggak ada yang bisa dipilih. Nggak ada yang bisa dipilih kata Mas Bingung Wahid. tadi. Karena kan pilihannya kan mungkin di sini banyak ya. Ya pasti bingung lah untuk milih. Cuman ya untuk kondisi sendiri menurut Mas Wahid gimana Mas? Ya itu udah jadi. Kekhawatiran saya sih kalau tadi dijanjikan mesin segala macam aman, saya percaya aman karena bisa diberesin kalau mesin tuh kelihatan. Ya. Interior ternyata tidak ada karat, tidak ada lumpur. Dan nggak ada yang keropos ya Om ya? Ada yang keropos, masih nggak bau juga. AC sudah saya cek dingin dan nggak bau apek. Nggak tahu ganti apa tadi, blower katanya. Nah, Blowernya ya? yang saya pikirkan dari tadi pagi itu
Penggunanya bagaimana? Mhm. Kita tahu yang paling beresiko dalam mobil Kelistrikan. ini adalah kelistrikan. Ya. Saya dijawab oleh teknisi yang pakai kelihatannya Iya, aku kelistrikan ya? Ya. Enggak juga. Oh, gitu. Ya. Hampir semua. Tadi jawabannya kita kasih WD. Saya belum mengerti tadi pagi, cuma agar oh iyain aja. Oh iya. Wes, aku berpikir sampai sekarang belum ketemu. Pas jalan ke sini, saya nggak sengaja lihat tulisan high tech anti short circuit. Oh gitu. Ini nih, anti short circuit. Iya. Oh, ini yang bikin anti konslet. Iya benar. Ya kan? Nah, katanya cara kerjanya. Ternyata ini disemprotkan di ini kepala-kepala kabel yang bikin masalah kan kepala kabel. Ya, Jadi banyak karat, jadi Ya banyak kan? kerak. Nah, terus ketemu kan? Jadi disemprot ini diluntur semua itu mas. Iya. Karat. Nah kalau di kabel yang ada 2 bungkusnya kan nggak mungkin ketemu itu kalau nggak sobek kabelnya. Iya. Bener nggak? Benar. Nah ternyata disemprot pakai ini supaya jamur dan karat tadi luntur. Lalu kalau mau kering, semprot yang kuning. Itu ceritanya tadi. Oh. Nah dijelasin kayak gitu, ini bener-bener plong loh. Oh ya sudah. Ganjelan aku tuh dari tadi tuh clear. Karena masalahnya cuma itu. Ini aja ya. Suara halus. Itu AC udah nyala. Pas normal, ini lagi di exterior. Interiornya udah. Terus eksperimen apa yang Mas Wahid mau ini di unit expander ini? Kemarin kan Mas Wahid udah jelas nih, udah nyoba ya kan, langsung ngambil ke kebunnya. Ya. Sekarang unit expander udah ada di bengkel di sini. Mas Wahid mau ini eksperimen apa di mobil ini? Eksperimen sih nanti ya. Cuma saya lebih challenge untuk saya sendiri, untuk kalian juga sebagai penjual. Ya. Ini mobil akan langsung saya bawa ke Semarang. 5 jam perjalanan akan saya buat ngebut yang pasti di atas 100 km per jam karena nanti musuh konvoynya itu ngeri-ngeri loh. Mercy. Mercy, Sirocco. Itu kalau dia nggak ikutan ngebut ketinggalan. Oh kebetulan Mas Wahid bawa berapa unit ya? Dari belanja di Jakarta. Iya dari berburu tim mobil impian. Iya, nah. Dapat beberapa mobil dari sini, termasuk salah satu. Ini sih menurut saya bukan mobil impian mas. Kalau menurut saya ini bukan. Tapi mobil impian, Mas Wahid bawa yang ini dari sini ke Semarang apa Mas Wahid bawa yang lain? Saya akan bawa CX-5. Oh. Ini mungkin dibawa Bang Irman. Nah, tapi nanti kita calling-callingan lewat nanti. Jadi gini, saya memang pengen beli mobil bekas banjir sudah sejak Januari 2020 awal-awal insiden banjir kan. Kenapa? Saya pengen punya pengalamannya. Saya pengen merasakan susahnya mobil bekas banjir itu apa sih ya. Jadi kalau udah kena banjir ini udah nggak kaget ya Mas ya? Iya, maksudnya gini, ketika saya sudah merasakan pengalaman, tinggal aja sharing ke teman-teman. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Akhirnya kan nanti Mas Wahid bisa sharing spare part apa sih yang diganti di mobil ini, di mobil X Banjir ini. Kalau yang udah saya jalanin sih dari kemarin-kemarin Mas, itu ada beberapa yang ECU-nya diganti, terus sama EPS. Nah kalau untuk unit Mas Wahid sendiri tadi saya kurang tahu ya karena waktu pengerjaan kan saya lagi di luar nih. Mas Wahid kira-kira tahu nggak ininya penggantian spare part isi di mobil ini? Di sini bilang nggak ada kendala apapun. Teknisinya, kemudian kipas blower tak lihat tadi ada diganti di sana. Itu yang bikin berisik, wer ya kan. Itu ya wis. Ada lagi ya Mas? Milih tadi kan? Saya pusing milihnya sama saja. sama kusem lain nyala. Nyala belum? Udah nyala belum? Belum. Oke. Jadi memang untuk kondisi X Banjir ini ya untuk Mas Wahid sendiri kan kemarin sempat bikin video tuh Mas mengetahui ciri-ciri mobil X Banjir. Mas Wahid kan lebih pengalaman. Nah kira-kira untuk di mobil ini sendiri yang Mas Wahid lihat sendiri itu apa yang menurut Mas Wahid yang kena? Tadi apa sekarang? Tadi sebelum mobil ini diperbaiki. Lumpur yang pasti bukan lumpur ya. Karpet kotor. Yang sering ditanyakan orang berkarat, keropos atau Oh, berkaratnya itu di besi-besi yang nggak dicat kayak perdukan kursi bawah. Kalau ini dibuka tadi tataan konsol tengah. Lihat ya, itu satu. Lantai sih sudah dicat, nggak ada karat ya. Jadi udah dibuktikan ya Mas ya. Jadi nggak ada karat, nggak ada keropos, nggak ada lumpur. Ada di bagian yang tidak dicat. Di tatakan konsol tengah sama frame kursi pengemudi. Sama paling di handle transmisi itu juga Nggak ada itu. Oh nggak ada. Nah, untuk unitnya sendiri yang punya Mas Wahid ini kilometer berapa Mas?
Sama Mas Wahid kan. Karena memang di sini kita nggak ada sortiran kilometer rendah ya, karena memang di sini kita kilometer ya udah tinggi semua, karena ini kan tahun 2013. Enggak gitu, kita nggak bisa milih tadi kilometernya. Iya, Mas polisi mati. Semua sama aja ya Mas ya. Saya ternyata dapat yang kilometer 599.000. Wow. 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 Dia yang milih Black. Wow, 590.000. Itu untuk kilometer. Kalau menurut Mas Wahid kan juga udah sering main ekstasi ya. Kilometer nggak pengaruh ke mesin kan Mas? Enggak lah, kalau kilometer itu jumlah kilometer kalau menurut saya. Kalau untuk taksi ya, bukan mobil pribadi kita bicaranya Mobil ya. pribadi juga iya, hanya pencatat kapan kita servis lagi. Benar nggak? Benar. Tiap 10.000 kilo. Nah kan, saya yakin umur mesin memang ada batasnya. Maka kalau kilometernya udah tinggi, berarti mesin itu sudah diperbaiki, bener apa enggak? Betul. Nah, kelebihannya si Toyota itu di part interiornya itu walaupun KM tinggi, nggak ada yang retak, pecah-pecah dashboardnya, trim interior nggak ada yang bunyi-bunyi, coba deh. Lebih Saya reliable ya. saya punya yang lebih tinggi dari ini, makanya saya nggak kaget. Iya, Kagetnya adalah ternyata saya dapat yang 599. Ya karena nggak bisa milih tadi tuh. Iya. Berapa kilometernya Mas? 599. Puas kamu. Karena dari awal kan mobil towing kemari kita nggak tahu kilometer berapa, kondisinya bagaimana. Tapi hari ini udah nyala, tinggal test drive. Gimana kaki-kakinya? Oke. Nah, kalau untuk dokumen sendiri tadi Mas Wahid juga udah langsung geledah ke kantor ya Mas ya. Geledah ke kantor kita di sini. Kalau itu sih hal yang saya tanyakan pertama. Bukan dari ini. Saya udah kemarin ke sini sore. Iya, betul. Itu kan yang tak tanya pertama. Ya enggak? Betul. Kalau mobil mungkin sehari, 2 hari, 3 hari mesin trouble dan lain-lain bisa kita atasi. Tapi kalau surat gimana nyarinya? Betul, Mas. Ada kok tadi 3 dus. Iya. Berarti surat ready semua ya Mas ya. Ready, 3 dus. Kayaknya cukup Mas. Jadi surat ready semua kata Mas Wahid juga. Jadi tuh, jadi owner kita bawa surat, contoh suratnya. Ini yang punya saya kan? Iya, Iya, benar Mas. kita cek dulu Mas. Coba dilihat plat nomornya benar atau tidak. Cek nomor angka kalian. Pak surat aja langsung, enggak? Oh boleh. Mas saya kasih bonus kunci 2 lagi. Bukannya semua dapat. Hah? Bisa ngomong Ini kan bonus. satu udah ada. Oh, Saya kasih berarti 3. Berarti rezeki Mas dapat 3 kunci. Biasanya kan 2 tuh. Untuk pajaknya sendiri. Kali ini kita kasih 3 kunci. Pajak masih hidup ya. Pajak. seperti saya ini merinding. Kita akan merawat mobil bekas banjir. Mas, sekarang bulan apa? Juli. Ini bulan berapa? 7. Waduh. Mas dapat pajak Pajak yang tertib. Tapi masih tertib kan? Masih. Pajaknya masih 230.000. Tolong bayarin dong, bisa nggak dapat pajak? Mas cabut aja nanti gitu. Kalau diperpanjang nanti repot. Kita cabut berkas ya. Iya, cabut berkas. Kebetulan dapat buku kirnya. Ini buku kirnya. Berapa dira, Bu? Nggak. Tunggu sini dulu deh. Iya. Ini di plastiknya nggak ada plastik. Oh, kebetulan nggak ada, Mas. Kita kan bukan dari Samsat gitu. Ini buat pelepasannya. Pelepasan enggak, pengalihan enggak ya, semua ada ya. Komplit Mas ya. Oke. Ini apa nih? Oh, itu pelepasan juga, Mas. Satu lagi. Oh iya, kira ya. Ini simpen. Maksud saya kalau bisa cek nomor angkanya sesuai enggak dengan plat nomor. Jadi
cuma segitu aja video dari kita. Maaf bila ada salah atau ucap kata, mohon dimaafkan. Tapi kami dan rekan-rekan tim merasa hari ini sangat senang, bahagia, terutamanya sangat seru dan asik. Karena apa? Kita buat video dari pagi sekitaran dari jam 8 dan selesai dari jam sehabis asar. Itu sangat seru, luar biasa. Jadi kita benar-benar buat video itu dari awal sampai proses akhir. Dan kita juga buat video bareng sama Mas Wahid dan Mas Ian Dirgantara. Nanti boleh dicek di YouTube-nya Mas Wahid dan YouTube-nya Mas Ian Dirgantara. Dan buat teman-teman yang baru gabung, boleh dilihat lagi video sebelum-sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe sama like. Oke? Assalamualaikum.